Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Putrini, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pertanyaan yang ada di buku paket agama Hindu, halaman 74. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, yang pertama yaitu makna apa yang dapat kita petik dari cerita yatnya dalam Mahabharata. Jadi, dalam melaksanakan yatnya, kita harus dilandasi dengan 4 unsur penting. Salah satunya yaitu sreya. Nah, sreya ini berarti tulus ikhlas. Jadi, dalam melaksanakan yatnya, kita harus dilandasi dengan tulus ikhlas. Dalam konteks cerita Mahabharata ini, Dewi Drupadi melaksanakan yatnya secara tidak tulus ikhlas dapat dibuktikan dengan caranya mencela seorang Brahmana utama. Yang berarti seorang Dewi Drupadi ini melaksanakan yatnya hanya untuk pamer saja atau kesombongan. Selain itu, kita juga tidak boleh mencela orang lain, bahkan seorang Brahmana suci. Seperti yang kita ketahui, ala ulah, ala tinemu, ayu kinardi, ayu pinanggi. Sederhananya, jika kita berbuat jahat, maka hal itulah yang akan kita dapatkan. Dan sebaliknya, jika kita berbuat baik, hal itu yang akan kita terima nantinya. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan Dewi Drupadi yang menghina seorang Brahmana dan dibalas juga mendapat penghinaan dari Kurawa. Nah, jika saat itu Dewi Drupadi tidak melakukan kebaikan kepada Dewa Krishna, maka mungkin saja pakaian Dewi Drupadi sudah terbuka pada saat itu. Karena Dewi Drupadi sudah membantu Dewa Krishna, maka Dewa Krishna pun membalas dengan kebaikan. Baik, ada juga unsur yang lainnya yaitu budi. Nah, budi ini artinya kesadaran. Dalam melakukan yatnya, kita harus dilandasi dengan kesadaran. Jadi kita tidak ragu-ragu untuk apa kita melakukan yatnya. Nah, jadi kita melakukan yatnya itu tujuannya adalah untuk membayar hutang kita kepada Tuhan karena sudah dilahirkan ke dunia ini. Jadi kita tidak mungkin kita akan dihindari dengan sikap-sikap rajasika. Lanjut, kedua yaitu ceritakan sekilas mengenai sarpa yatnya. Jadi, Pancal Pandawa melakukan yatnya yang sangat besar sekali dengan tingkat utama. Nah, dengan mengundang seluruh rakyat, raja-raja, serta Brahmana. Brahmana di sini berperan sebagai memberikan doa restu serta saksi bagi pelaksanaan yatnya tersebut. Ada seorang Brahmana yang bernama Brahmana Utama hadir juga dalam yatnya ini. Nah, beliau ini berangkat jauh sekali sehingga ketika sampai dari Hastinapura, beliau dengan pakaian kotor serta kelelahan. Nah, saat itu juga beliau dihidangkan dengan makanan yang lezat dan tak terhingga jumlahnya. Ketika beliau menyantap, beliau sangat tergesa-gesa dan melahapnya. Nah, dari kejauhan Dewi Drupadi mengatakan, kasihan sekali Brahmana tersebut seperti tidak pernah melihat makanan saja. Kendati jauh, tetapi karena Brahmana itu sakti, sehingga Brahmana itu mendengarnya dan batinnya sangat kecewa. Seperti yang saya katakan tadi, ala ulah ala tenemu. Dewi Drupadi mendapat penghinaan yang sama oleh Kurawa, yaitu dilucuti pakaiannya. Tetapi karena ia pernah berbuat baik kepada Dewa Krishna, maka Dewa Krishna menyelamatkannya. Lanjut, yang ketiga yaitu rangkumlah cerita tersebut dan berikan komentarmu. Jadi jika dapat saya simpulkan bahwa cerita tersebut menceritakan tentang seseorang yang melakukan niatnya secara tidak tulus ikhlas atau niatnya adalah pamer. Dan selain itu ini juga terkait dengan karma pala. Nah, jika kita melakukan hal yang jahat, maka hal tersebut yang akan kita terima nantinya. Begitu. Jadi komentar saya adalah jika kita melakukan niatnya agar berhasil, kita harus dilandasi dengan 4 unsur penting. Yang pertama ada karya. Karya itu perbuatan. Yang kedua ada sreya. Nah, sreya ini tulus ikhlas. Yang ketiga ada budi. Budi itu kesadaran. Kesadaran ketika kita melakukan niatnya. Apa tujuan kita melakukan niatnya? Nah, lanjut ada bakti. Nah, bakti ini persembahan. Nah, jadi jika kita melakukan niatnya agar berhasil harus dilandasi oleh 4 unsur itu. Baik, menurut saya, jika bercermin dengan kasus-kasus yang ada di kehidupan kita sekarang,
Dan ketika saya mendiskusikannya dengan ibu saya, jadi menurut saya yatnya itu harus dilandasi juga dengan kemampuan. Nah, jadi banyak sekali yang tujuan beryatnya itu pamer. Nah, biar terlihat mewah oleh orang lain dan akhirnya berhutang. Nah, itu sudah salah sekali. Jadi banyak juga yang misalnya bisa dikatakan mampu tetapi beryatnya pelit sekali. Contohnya, beryatnya itu kan tidak hanya tentang upacara. Contohnya, tidak rajin dana punya, atau misalnya dana punya 10.000 padahal bisa membeli makanan 1 juta. Nah, itu kan sangat kesenjangan sekali. Jadi menurut saya beryatnya itu disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Contohnya, bila kita bekerja terus mendapatkan bonus dari pekerjaan, terus kita mau beli makanan, jangan lupa makanannya diaturkan dulu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan kehidupan yang bahagia dan mampu makan makanan yang kita beli. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.